Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, dengan nomor NPM 2206041796. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir saya dalam mata kuliah Sistem Benam kelas 01. Tugas proyek saya yaitu membuat sebuah alat yaitu sistem monitoring dan pengisian air otomatis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalah pada alat yang saya buat, yaitu di mana latar belakangnya itu air merupakan sumber daya yang penting yang perlu dikelola dengan efisien dalam rumah tangga. Namun pengelolaan air yang manual seringkali tidak efektif dan mengarah pada pemborosan. Untuk mengatasi masalah ini, saya membuat atau mengembangkan sistem otomatis yang dapat mengukur dan mengatur ketinggian air dalam toren secara otomatis. Tujuan utama dari sistem yang saya buat ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan juga mengurangi pemborosan serta memberikan kontrol yang lebih baik kepada pengguna melalui teknologi IoT maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu perumusan masalah pada alat yang saya buat, yaitu bagaimana cara merancang dan mengembangkan alat untuk mendeteksi ketinggian air dalam toren dengan presisi dan juga akurat. Yang kedua, bagaimana cara memastikan air dalam toren hampir penuh pada saat proses pengisian dan berlangsung. Yang ketiga, bagaimana cara efisiensi dan ketepatan sistem monitoring dan pengisian air ini. Selanjutnya yaitu perencanaan solusi ini dari masalah yang telah ditemukan tadi. Yang pertama ada merancang dan mengembangkan perangkat untuk mendeteksi ketinggian air dalam toren dengan memanfaatkan sensor pengukuran ketinggian air. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem peringatan dengan buzzer atau alarm yang akan aktif dan juga bisa mematikan pompa secara otomatis ketika air dalam toren hampir mencapai batas maksimumnya. Selanjutnya saya akan lanjut pada komponen-komponen yang nantinya akan saya gunakan dalam merancang alat yang saya buat. Yang pertama ada komponen yang paling utama yaitu ESP32, di mana ESP32 ini sebagai otak atau controller yang nantinya akan mengatur input maupun output sesuai yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah LCD yang digunakan yang ditambahkan dengan I2C, di mana LCD ini dia akan menampilkan data yang diberikan oleh microcontroller seperti menampilkan ketinggian air maupun level ketinggian air. Selanjutnya ada sensor ultrasonik yang berkode HCSR04, di mana sensor ini cara kerjanya yaitu dia terdapat 4 pin, yaitu 2 pin tegangan dan juga 1 pin trigger dan 1 pin echo, di mana pin trigger ini dia akan mengirimkan sebuah sinyal yang nantinya akan gelombang, yang nantinya gelombang itu akan tertangkap oleh satunya lagi yang datanya nanti akan diterima oleh echo. Selanjutnya yaitu ada komponen tambahan yaitu seperti buzzer, relay dan juga pompa. Buzzer ini berguna untuk sebagai pembunyi alarm ketika semisal ketika air sudah mencapai ketinggian maksimum. Lalu relay ini gunanya untuk memisahkan antara tegangan yang nantinya digunakan untuk pompa dan juga tegangan yang digunakan untuk komponen lainnya. Jadi sehingga pompa ini dia dapat memiliki tegangannya sendiri. Yang terakhir adalah pompa, di mana pompa ini memiliki cara kerja yaitu untuk mengangkut air atau mengangkat air ketika diberikan tegangan. Selanjutnya yaitu metode penelitian saya dalam membuat alat ini, yaitu dalam
proyek ini saya memilih untuk menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan utama, di mana metode kuantitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data angka dan teknik statistik untuk menganalisis fenomena tertentu. Pilihan ini didasarkan pada kemampuannya untuk mengumpulkan data dalam bentuk angka yang dapat diukur, seperti misalnya tuh ketinggian airnya, level air, dan juga mungkin jarak antara sensor dan juga airnya. Kemudian memungkinkan analisis statistik objektif. Metode ini bertujuan untuk mengukur variabel yang relevan, mengevaluasi hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart atau cara kerja nantinya sebuah alat saya yang saya gunakan. Yang pertama, kita pada kondisi di mana buzzer tersebut mati, lanjut sebuah proses di mana sensor ultrasonik akan membaca ketinggian air. Kemudian ada sebuah decision atau di mana ketika apakah ketinggian air itu di bawah 25% atau tidak. Apabila di bawah 25%, pompa akan menyala. Sedangkan apabila tidak, dia akan mendeteksi juga apakah dia di atas 75% atau enggak. Apabila dia berada di atas 75%, maka pompa akan mati. Selanjutnya, pada ketinggian 90%, yaitu buzzer akan menyala dan juga akan menampilkan data tersebut pada LCD. Selanjutnya saya akan menjelaskan skematik dan mungkin juga akan mengenai interkoneksi pada rangkaian saya. Saya akan menggunakan Walkwiz sebagai website untuk membuat sebuah rangkaian saya. Yang dimana yang pertama ada sensor ultrasonik ini, di mana saya menggunakan pin 26 dan juga pin 27 sebagai pin untuk yang dihubungkan langsung dengan trigger dan juga echo. Selanjutnya yaitu relay, di mana relay ini saya hubungkan dengan pin 33 pada ESP, dikarenakan yaitu untuk sensor ultrasonik dan juga relay pada pin GPIO 33, 26, dan 27 itu cocok untuk sebagai output, atau bisa digunakan hal lainnya baik itu maupun input ataupun outputnya, baik itu berupa sinyal digital maupun sinyal analog. Kemudian yaitu pada bagian kanannya relay terdapat sebuah LED yang diindikasikan sebagai motor pompa yang terhubung langsung dengan tegangan dan juga groundnya juga. Selanjutnya saya menambahkan buzzer pada GPIO 4 dan juga terkhusus pada LCD I2C, dia hanya bisa dihubungkan dengan pin 21 dan juga pin 22, di mana itu digunakan untuk pin SDA dan juga SCL tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaiannya secara rangkaian fisik dan juga simulasi yang akan saya jalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pada rangkaian aslinya terlebih dahulu. Yang pertama ada LCD, di mana LCD ini akan menampilkan ketinggian air dan juga persentase ketinggiannya. Selanjutnya ada buzzer, yaitu buzzer sebagai indikator untuk alarm di mana ketika ketinggian air sudah mencapai ketinggian maksimum. Selanjutnya saya menggunakan di sini yaitu pump, di mana pump ini menggunakan output atau sumber tegangan lain, yaitu menggunakan power module yang saya gunakan. Selanjutnya saya menggunakan relay, di mana relay ini berguna untuk ketika microcontroller memberikan nilai tegangan, maka relay akan menghasilkan output pada
PAM ini. Selanjutnya yaitu komponen yang paling utama yang saya gunakan yaitu ESP32, di mana ESP32 ini saya gunakan sebagai microcontroller untuk membaca proses dari input yang saya terima dan juga output yang nantinya akan dihasilkan pada pada LCD dan juga PAM. Selanjutnya ada komponen ultrasonic, sensor ultrasonic, di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi ketinggian air pada wadah. Selanjutnya kita akan menjalankan alat yang saya buat, yaitu kita meresetnya terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat bahwa level atau ketinggian air pada wadah tersebut tidak ada ketinggiannya, dan sedangkan yang terbaca pada LCD yaitu 0,9 cm. Hal ini terjadi karena wadah yang saya gunakan tidak terlalu datar, sehingga sensor dapat membaca ketinggian tersebut. Dan pada ketinggian ini menyebabkan LED pada relay akan menyala, yang menandakan bahwa relay aktif. Sedangkan PAM belum bisa dinyalakan dikarenakan tegangan yang diberikan kepada PAM belum diberikan. Selanjutnya kita akan mencoba memberikan tegangan pada PAM. Seperti yang kita lihat, air akan mengisi kepada wadah dan LCD akan membaca kenaikan tegangan atau kenaikan level air pada wadah tersebut. Dia akan naik sehingga akan mencapai pada titik maksimumnya yaitu 75%. Ketika air sudah mencapai di atas 75%, PAM akan 75% PAM akan mati, dan juga buzzer akan menyala selama 3 detik. Selain itu, data yang terbaca oleh LCD, data tersebut dikirim kepada serial monitor yang ada pada Arduino IDE agar bisa dibuat sebuah data logging untuk membuat sebuah plot diagram. Seperti yang kita lihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan ketinggian air. Selanjutnya, pada kondisi selanjutnya, ketika air pada level 64%, PAM akan tetap mati meskipun kondisi tersebut di bawah pada 75%, dan PAM akan menyala kembali ketika kondisi wadah sudah di bawah 25%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode cara pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan cara observasi. Saya melakukan pengamatan langsung terhadap efektivitas dan juga keakuratan sistem dalam menampilkan ketinggian air di dalam wadah. Selain itu, saya juga mengamati pembacaan sensor ini melalui serial monitor pada Arduino IDE, yang nantinya mungkin data yang terkirim pada serial monitor itu akan terkirimkan juga pada data spreadsheet. Lalu untuk
mempersiapkan data tersebut, saya awalnya merancang sistem monitoring ini di sebuah website Walkwi untuk membuat sebuah desain yang setelah saya jelaskan tadi, lalu mengimplementasikan pada rangkaian asli menggunakan microcontroller sesuai dengan program yang telah saya buat. Lalu saya mengumpulkan dua jenis data, yaitu di mana yang pertama ada data pada kondisi wadah belum terisi air, dan juga data perbandingan pengukuran manual dan pengukuran sensor. Di mana data pada kondisi wadah belum terisi air ini, saya mengumpulkan data yaitu untuk mengecek ketinggian air yang terbaca meskipun tidak terdapat air dalam wadah setiap detiknya, yang saya tampilkan pada tabel tersebut sebagai contohnya. Lalu yang seperti saya lihat bahwa terdapat beberapa indikasi atau data yang saya gunakan pada data ini, yaitu ada waktu, ketinggian sensor, ketinggian jarak antara sensor dengan air, ketinggian air, persentase ketinggian airnya juga, dan juga kondisi motor tersebut. Seperti yang dilihat bahwa setiap data diambil per sekian detik, yaitu 1 detik setiap datanya, dan ketinggian jarak sensor dengan air memiliki perbedaan setiap datanya, meskipun hal tersebut pada saat disimulasikan tidak mengubah pembacaan sensor tersebut. Begitu juga dengan ketinggian air yang selalu berubah-ubah juga, yang menyebabkan persentase ketinggian air juga bisa berubah-ubah. Hal ini disebabkan dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu seperti wadah yang saya gunakan tidak terlalu datar, dan juga sifat dari sensor ultrasonik yang tidak terfokus pada satu titik, sehingga dinding atau pada wadah bisa terdeteksi sewaktu-waktu, di mana data pada kondisi ini saya buatkan sebuah plot grafik agar bisa melihat kondisi data tersebut secara grafikal, di mana seperti yang kita lihat bahwa secara konstan mungkin setiap waktunya dia tidak terlalu jauh dalam perubahan datanya, namun secara akurat terlihat perbedaan bahwa setiap detiknya atau setiap waktunya terdapat perbedaan data pada kondisi yang sama, seperti terdapat pada 0 cm, 1 cm, bahkan bisa menyentuh sampai 1,5 cm, yang padahal pada kondisi tersebut tidak adanya ketinggian air yang seharusnya terbaca. Selanjutnya yaitu saya membuat juga data perbandingan pengukuran secara manual dan juga pengukuran secara sensor menggunakan sensor. Seperti yang dilihat bahwa saya menggunakan data persentase secara acak untuk membandingkan tinggi asli pengukuran secara manual dan juga tinggi air secara sensor ini, dan juga melihat reaksi buzzer ketika kondisi persentase air tersebut. Pada kondisi 0% seharusnya tinggi airnya itu pada 0 cm, sedangkan pada pengukuran sensor terdapat ketinggian air yaitu sekitar 0,17 cm. Begitu juga dengan data lainnya yang sedikit berbeda, hingga pada saat kondisi 77% terdapat kondisi di mana buzzer menyala kemudian selanjutnya off kembali.
Hal ini disebabkan pada program saya, yaitu saya membuat kondisi buzzer hanya menyala sekali di awal, yaitu saat telah mencapai 75% ke atas. Selanjutnya kita lihat secara grafik bahwa perbandingan antara tinggi air aslinya dengan juga pengukuran sensornya tidak terlalu beda jauh, sehingga pengukuran sensor tersebut secara persentase dia tidak jauh beda dengan pengukuran aslinya. Lalu kesimpulan dari alat yang saya buat yaitu dengan menggunakan ESP32 dan juga sensor ultrasonik HCSR04 ini, sistem ini berhasil mengimplementasikan kontrol otomatis dalam mengelola ketinggian air turun. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air, tetapi juga memfasilitasi pengawasan dan juga pengendalian yang lebih baik oleh pengguna. Penggunaan teknologi ini mendorong untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air di rumah tangga serta memberikan solusi yang efektif dan juga efisien dalam memanajemen air. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.